Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang senantiasa kita terima, nikmat yang tidak terhitung, termasuk nikmat kita bisa hadir di masjid kita untuk sama-sama sholat maghrib secara berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga ihsan. Alhamdulillah pertemuan di Ahad kedua ini kita baru mulai kembali setelah Ramadan untuk taklim kita. Insyaallah setiap pekan. Seperti biasa, nanti di akhir sesi kurang lebih 20 menit bisa tanya jawab. Sebelumnya kami sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga kita, sahabat kita, ustaz kita meninggal dunia pada hari ini yang biasa ceramah di masjid Ustaz. Tadi siang jatuh. Mudah-mudahan beliau dia hidup sana diterima ibadahnya, dan insya Allah seperti biasa di masjid kita Ustaz, kami mencoba mempraktikkan hadis Rasulullah. Kalau ada keluarga sahabat yang meninggal, dibawakan makan. Jadi kami fasilitasi nanti dari jemaah seperti biasa. Sudah 2 kali di masjid kita praktekkan. Insya Allah kita bisa kumpul uang untuk bawakan makanan kepada saudara kita. Kalau ada lebihnya nanti kita masukkan di amplop. Nanti masjid difasilitasi. Mudah Bapak Bendahara kita Pak Supriyadi nanti bisa kalau ada yang mau menyumbang untuk kegiatan ini, insya Allah diserahkan ke beliau. Insya Allah besok pagi diantarkan untuk pekan pagi, insya Allah. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wassadat nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma Allahumma faqihna fid din. Iftah 'alaina futuhal arif innaka hakimun. Para jamaah Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, mari kita buka majelis kita di kesempatan pada maghrib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah perkenankan melekat pada diri setiap kita, sehingga di kesempatan pada maghrib ini kita bisa sholat berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak menunggu waktu isya majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahi rahmat, ridha dan ampunan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan usia kita adalah usia yang manfaat, dan termasuk duduknya kita di majelis ini adalah bagian dari menambah pundi-pundi hasanat dalam catatan sahih amal kita semua. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada segala keluarga dan seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, mengamalkan ajarannya, meniru teladan akhlak mulianya, agar kita kelak menjadi umat yang disyafaati, diakui, dan Allah bertempatkan kita dengan beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa. Baik. Jamaah yang Allah muliakan, jamaah yang Allah muliakan. Kita di kesempatan pada maghrib ini ingin bahas satu tema yang dekat dengan kita, yaitu tentang udhiyah atau kurban. Ini memang tema tahunan ya, tema tahunan.
yang baru dibahas kalau memang sudah dekat. Ya. Maka ini mungkin kajian kita ini kajian singkat yang akan mengulas beberapa hal yang kami anggap mungkin penting. Ya. Jadi seperti semacam short course, ya, kursus singkat. Ya. Karena sedikit banyak mungkin kita sudah paham dan sudah tahu, maka kita mengulang sedikit, mengulas lagi beberapa hal poin terkait fikih ilmiah agar nanti ilmu ini bisa menjadi tuntunan dan bimbingan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kita, insyaallah. Baik, saya ingin ringkas pembahasan kita menjadi 3 hal tentang hukum, kriteria, dan distribusi. Ya. Nah, saya pikir ini beberapa hal yang penting dan mendasar terkait hukum ini. Apa hukum berudhiyah atau hukum kurban? Ya. Para ulama itu menyimpulkan hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang punya sifat ditekankan. Sunnah muakkadah. Dari mana kesimpulan ini didapat? Dari sikap Nabi SAW. Beliau itu semenjak disyariatkannya berkurban, menurut catatan para ulama dimulai dari tahun 2 Hijriah sampai dengan tahun 10 Hijriah, tahun terakhir sebelum beliau wafat, karena beliau wafat di tahun 11. Maka kurang lebih 9 kali Idul Adha, dan beliau selalu berkurban. Ya. Maka para ulama menyimpulkan, maka berkurban hukumnya sunnah yang ditekankan. Maka ini mudahnya sunnah itu banyak, ya. Ada yang ditekankan, ada yang tidak terlalu ditekankan. Contoh ya, qobliyah ba'diyah itu yang ditekankan paling tidak minimal 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya, 2 sebelum subuh. Minimal. Ya, berdasarkan hadis sahih. Tapi kenapa dibilang ini qobliyah ba'diyah yang ditekankan? Karena hampir-hampir Nabi jarang sekali tinggal, selalu dijaga, baik dalam safar ataupun ketika mungkin. Tapi ada juga sunnah-sunnah yang Nabi SAW kerjakan, tapi juga tinggalkan. Bagaimana 4 rakaat sebelum zuhur, menurut sebagian ulama 4 rakaat sebelum asar. Sunnah, ghairul muakkadah, tidak terlalu ditekankan. Adapun udhiyah, berkurban itu termasuk sunnah yang sangat ditekankan. Tadi Nabi SAW hampir-hampir tidak pernah tinggalkan. Okay. Bahkan sebagian ulama pendapat dalam mazhab Hanafi, ya, mereka berpandangan bahkan hukum kurban ini bisa ditambah sampai di taraf wajib. Wajib dalam arti dia di bawah level fardu, tapi di atas level sunnah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Perintah wanhar. Maka mereka berpandangan ini perintah yang sangat kuat. Ditambah sebuah hadis yang berbunyi, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang punya kelapangan, kelonggaran. Walam yudhhi, kemudian dia tidak berkurban atau tidak mau berkurban, enggan berkurban. Maka kata Nabi, wala yaqrubanna musallana, jangan dekat-dekati tempat sholat. Dia agak keras dalam hadis ini redaksi. Nah, dari sini hadis ini dipakai ulama mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib, di bawah fardu di atas sunnah. Ya. Nah, tapi pendapat yang rajih yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi bukan sunnah biasa, muakkadah. Ya. Kenapa tidak wajib? Karena ada asar dari sahabat Abu Bakar dan Umar. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar itu mungkin di tahun 12 atau tahun 13, mereka tidak berkurban. Ya. Kenapa? Ya, bukan tanpa alasan, mereka punya kepentingan menjelaskan hukum kepada manusia bahwasanya ibadah kurban bukan wajib. Jangan sampai manusia menganggap karena Nabi tidak pernah tinggalkan kemudian dipahami sesuatu yang fardu atau wajib. Maka ketika itu di tahun itu Umar sama Abu Bakar tidak berkurban. Ketika ditanya kenapa tidak berkurban, apa Anda mampu? Mampu. Tapi sengaja tidak berkurban, ada kepentingan menjelaskan hukum bahwasanya berkurban memang tidak wajib. Dalam pengertian jika tidak berkurban berdosa, tidak. Tapi dia ibadah yang sangat-sangat ditekankan. Terkhusus bagi mereka yang lapang, mampu, ya, untuk berkurban. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan paling tidak ditekankan ini bagi siapa? Per satu rumah satu orang. Makanya ibadah kurban itu disebut sunnah kifayah. Apa maknanya sunnah kifayah?
Tadi yang dituntut dalam keluarga seorang muslim paling tidak satu maju. Paling baik semua maju. Ya, paling baik ya. Bapak maju, istri maju. Bapak punya penghasilan kerja, korban. Istri juga punya penghasilan jualan online, Tokopedia, Shopee, TikTok. Ya. Ada penghasilan juga, maju juga. Anak sudah dewasa dan punya penghasilan, maju juga, maka bagus. Ya. Tapi jika misalnya keluarga tidak mampu semuanya, maka minimal satu yang maju. Jika satu sudah ada yang maju, maka tuntutan atau anjuran untuk berkorban atas keluarga yang lain gugur. Itu yang disebut sunnah kifayah. Bukan bermakna jika maju satu semua dapat pahala. Nah, maknanya adalah sebagian yang tidak keluarga yang tidak berkorban tidak lagi ditekankan untuk berkorban. Kenapa? Ada yang maju. Itu maknanya. Itu maknanya ada yang maju. Makanya ibadah kurban ini sunnah adalah kifayah, sunnah yang ditekankan. Maka di sini, ya, ini hukum kurban yang dijelaskan bab sunnah muakkadah. Tadi ukuran mampu itu apa sih? Ya, karena hadisnya tadi katakan barang siapa yang punya kelonggaran, kelapang. Apa ukuran? Para ulama kemudian gampangnya mengukur kemampuan seseorang itu adalah ukurannya apa? Apakah ukuran gaji, pendapatan atau penghasilan? Tidak. Ukurannya adalah barang siapa yang punya kelebihan harta pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Berarti berapa hari? Berapa hari? 4, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ya. Dia punya kelebihan harta dari apa yang menjadi tanggung jawab dirinya dan keluarganya atau orang-orang yang dinafkahi. Ilustrasinya, suami, istri, anak 3, kebutuhan dasarnya selama 4 hari. 1 juta cukup nggak? Untuk wilayah Makassar 4 hari untuk 5 orang, suami, istri, anak 3, 1 juta cukup? 4 hari cukup nggak? Cukup. Nah, dia punya uang 5 juta. Dia punya uang 5 juta. Berarti kebutuhannya selama 4 hari berapa tadi? Taruhlah 1 juta. Sisa berapa? 4. Masih lebih. Patungan sapi berapa di sini? 2 juta aja. 2 juta rupiah. 2 juta 50 ribu. Ya, berarti tadi 4 juta dikurang 2 juta masih sisa? Longgar enggak? Longgar. 8. Ya. Jadi dia masih punya kelebihan harta bagi dia dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya pada 4 hari. Lebih, masih ada lebih uang tak? Maka ini masuk golongan yang ditekankan dan dianjurkan untuk berkorban. Bisa dipahami Pak? Ya, jelas ya masalah hukum ya. Jadi nanti silahkan diukur masing-masing. Karena satu dengan yang lain tentu berbeda. Kebutuhan dan tanggungan satu dengan yang lain juga berbeda. Pendapatan satu dengan yang lain juga berbeda. Jadi silahkan kita nanti hitung dulu. Kira-kira cukup. Lebih berarti masuk di kategori orang yang sangat ditekankan. Kurang berarti tidak ditekankan. Karena memang ibadah kurban ini adalah ibadah yang bagi mereka longgar dan lapang secara finansial. Ya, itu satu masalah hukum, itu hukumnya sunnah. Tapi kurban bisa berubah menjadi wajib. Kapan? Kalau dia bernazar. Ya, kalau orang bernazar, saya bernazar 2024 saya kurban sapi 1 ekor. Maka hukum kurban bukan sunnah, wajib. Ya. Atau redaksi nazarnya kalau lolos kayak ini PNS kurban sapi 1 ekor. Lulus, ya, berarti wajib kurban 1 ekor. Atau misalnya kalau sembuh kayak ini penyakit, ambil kurban 1 ekor wajib. Tapi perlu dipahami ibadah kurban yang sunnah dengan yang wajib ketentuannya berbeda. Kalau ibadah kurban sunnah, maka kita sebagai mudhahhi atau shahibul kurban boleh memakan atau mengkonsumsi hewan kurban yang kita sembelih. Tapi kalau kurban wajib, kurban nazar, kita tidak boleh makan sama sekali. Kita maupun keluarga kita wajib disedekahkan seluruhnya, 100%, tidak boleh dimakan. Karena itu kurban nazar. Ya, nah itu bedanya ketentuan salah satunya. Ya. Ini terkait hukum ya. Kedua, ibadah kurban ini ada aturan. Bisa sembarangan. Maka kalau kita buka di kitab-kitab fikih dan berdasarkan hadis-hadis yang ada, hewan kurban itu hanya diizinkan masuk kategori al-an'am,
hewan ternak. Lebih spesifik 4 jenis hewan: unta, sapi, kambing, domba, ataupun yang saudara. Kerbau sama sapi sama. Tapi kalau banteng tidak. Kemudian domba boleh, domba bertanduk ataupun tidak, kibas, biri-biri sama. Atau kambing, ya tawa atau kambing kaca boleh juga. Ya, kalau ayam bagaimana Ustaz? Ayam satu kandang bisa nggak? Tidak bisa. Ya, karena dia memang ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat 4 jenis ini: unta, sapi, kambing atau domba. Sapi dan kambing, sapi dan domba, unta boleh patungan 7 orang. Afdol 1 orang 1. Tapi boleh 7, boleh 7. Tidak boleh lebih. 10 tidak bisa, 7 maksimal. Kuotanya cuma 7. Sapi dan unta. Adapun kambing dan domba masing-masing 1 orang 1. Ya, ini kriteria hewan. Kemudian kriteria usia. Dan sembarang unta, sapi, kemudian usianya juga ada batasannya. Unta itu masuk kategori usia masuk tahun ke-5. Ya. Kalau sapi masuk tahun ke-2. Kalau kambing menurut sebagian hadis riwayat masuk tahun ke-2, 1 jalan ke-2. Tapi menurut riwayat lain domba boleh 1 tahun. Ada juga riwayat dari Imam Ahmad untuk domba, khusus domba ini itu dibolehkan usia 6 bulan dengan catatan giginya sudah tanggal. Nah, ini pendapat yang banyak dipakai berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, dari riwayat Imam Ahmad. Biasanya dibolehkan ta'an, ya, 6 bulan, di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan dengan catatan giginya sudah tanggal. Bagaimana dia tahu? Tanya ahlinya. Jangan tanya saya juga tidak tahu. Karena saya bukan ahli. Jadi bagaimana gini? Karena sapi di tempat kita tidak ada sertifikat kelahiran. Ya, tidak tahu, tidak ada akta kita kapan lahir kita kalau terus bagaimana dia tahu itu? Tanya yang ahli peternakan. Kalau peternakan modern mereka mencatat dengan rapi kelahiran sapi. Ini kalau di Jepang, Australia, peternakan tulang itu dicatat di Pak kelahiran kapan. Jadi kita tahu angkanya karena ada aktenya. Kalau sapi di Bode tidak ada, ya, lahan lepas saja. Nah, itu tidak ada di sini. Jadi itu tahu dari mana? Tanya yang tahu. Itu kriteria usia. Kemudian kriteria lain yang disebutkan Nabi SAW, tidak dibenarkan hewan kurban itu cacat atau punya aib. Ya, seperti kurus kering. Berdasarkan hadis ya, Nabi SAW tidak sah hewan kurban itu kalau kurus kering, belum kulit, sisa balung dan kulit. Tidak boleh. Ya, atau sakit, ya. Atau dalam hadis disebutkan juga sakit yang jelas, buta yang jelas, patah atau pincang yang jelas. Ya, yang kesimpulan para ulama, sakit-sakit atau aib-aib ini menyebabkan kuantitas maupun kualitas daging berkurang, sehingga ada bagian hewan kurban yang tidak bisa dikonsumsi. Maka hewan ini cacat itu ada 2. Cacat yang tidak bisa ditolerir, ada cacat yang bisa ditolerir. Apa ukurannya tadi? Jika ada bagian hewan kurban yang bisa dikonsumsi kemudian tidak bisa dikonsumsi, kurang, maka itu termasuk cacat atau aib yang tidak bisa ditolerir. Contoh, sapi tidak ada ekornya, boleh tidak dikurban? Boleh nggak? Oke, saya tanya dulu. Ekor sapi bisa dimakan nggak? Bisa. Sop buntut. Berarti ada bagiannya yang hilang. Harusnya bisa dikonsumsi, kemudian tidak ada. Berarti cacat yang tidak bisa ditolerir. Ya, cacat yang tidak bisa ditolerir. Contoh lagi, sapi tidak ada hidungnya atau mulutnya, rombeng, jatuh dari truk, tersungkur. Ya. Bisa jadi kurban? Kenapa? Karena bagian mulut sapi bisa dimakan. Rujak cingur. Karena Surabaya ya, rujak ada cingur soalnya. Bisa dimakan. Artinya bagian itu hilang, maka itu cacat yang tidak bisa ditolerir. Tapi ada cacat yang bisa ditoleransi. Apa itu? Contoh, sapi patah tanduk. Boleh enggak? Boleh enggak jadi hewan kurban? Boleh. Cacat, iya cacat, tapi cacatnya dimaafkan. Karena tanduk sapi tidak dimakan. Ya, memang cacat, tapi masih dimaafkan, ditolerir. Ya. Atau contoh lain misalnya sapi kukunya rusak atau terkelupas. Cacat enggak? Cacat. Tapi kuku sapi dimakan? Tidak. Maka ini cacat memang tapi masih ditolerir. Ya. Jadi ada beberapa ukuran yang apa tadi? Dilihat.
Dia mengurangi atau tidak. Jika mengurangi, maka itu dianggap cacat yang tidak ditolerir. Selama itu tidak dikonsumsi, ya, maka itu cacat yang ditolerir. Jelas ya Pak ya, masalah cacat di air. Ya. Nah, itu yang masalah kriteria hewan. Makanya perlu jadi perhatian, nanti mungkin bapak-bapak yang panitia, ya, kemudian mencari sapi, survei, kita pastikan tadi sapi yang kita pilih benar-benar baik. Karena ini ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persembahkanlah dengan sebaik mungkin dan dengan berikhtiar semaksimal mungkin. Allah berfirman dalam surat Hajj, la yanallahu luhumuha wa la dima'uha. Allah tidak butuh darahnya, Allah tidak butuh dagingnya. Yang butuh siapa? Manusia. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita. Bagaimana kita kesungguhan dalam mempersiapkan dan mengorbankannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin baik persiapan kita dan ikhtiar kita dalam mempersembahkan kurban, maka semakin menunjukkan baiknya kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin buruk dan seadanya, sekenanya, asal-asalan, maka itulah nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kriteria yang kedua. Yang ketiga, ya, masalah distribusi. Nah, ini yang penting juga jadi catatan bagi panitia. Ingat Pak ya, kalau kita motong sendiri, nyembelih sendiri, motong sendiri, kemudian bagikan sendiri, maka kita diperintahkan untuk memakannya sedikit, kemudian membagikannya kepada fakir miskin. Maka di sini panitia kurban itu kedudukannya adalah wakil dari shahibul kurban. Ya. Orang yang berkurban sudah menyerahkan pengurusan, penyembelihan, pembagian dan distribusi kepada panitia kurban. Maka hendaknya panitia kurban menjalankannya dengan penuh amanah. Ingat posisi tak bukan memiliki kawan, hanya mewakili shahibul kurban untuk mengurusi kurban mereka. Maka bagaimana cara distribusinya? Para ulama secara sederhana membagi sistem pembagian itu menjadi sederhana, menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk shahibul kurban, sepertiga untuk fakir miskin sebagai sedekah, sepertiga sebagai untuk kaum muslimin kaya maupun cukup sebagai hadiah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hajj, "Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir." Makanlah darinya. Berarti ini perintah, hukumnya sunnah. Shahibul kurban disunnahkan makan dari kurban meskipun sedikit. Tapi saya mau sedekahkan semua, Ustaz. Boleh enggak? Bagus, boleh. Tapi paling tidak ada makan meskipun sesuatu untuk ambil berkah. Ya. Wa'imul al-ba'is al-fakir. Kemudian berikan kepada al-ba'is, orang yang berkecukupan, ataupun al-fakir, orang yang membutuhkan. Maka para ulama kemudian menyimpulkan untuk jatah fakir miskin wajib. Tapi tidak dibatasi berapa wajibnya, tidak ada patokan. Minimal 1 atau 2 orang cukup. Jadi hewan kurban kita ada dapat fakir miskin 1 atau 2 orang. Kemudian yang sepertiga ketiga, fakulu minha wa atimul qani wal muqtar. Berikan kepada al-qani, orang yang berkecukupan. Dia qani ini menurut tafsiran para ulama adalah dia kurang, tapi dia memiliki sikap iffah, menahan diri dari meminta-minta. Maka ini boleh diberikan. Jadi orang miskin kan 2 kategori. Dia mau kurang, tapi dia juga tidak mau minta-minta, menjaga diri. Ada yang kurang, kemudian dia meminta-minta. Karena memang butuh, bukan karena ingin memperkaya diri, karena memang butuh. Maka keduanya perlu jadi perhatian. Sederhananya rumusnya adalah sepertiga untuk shahibul kurban, sepertiga untuk fakir miskin sebagai sedekah, sepertiga untuk orang-orang yang berkecukupan dari kalangan kaum muslimin sebagai hadiah. Nah, jadi sepertiga. Ya, tapi Ustaz, kalau misalnya ya saya nyembelih sendiri, contoh nih, saya punya sapi, saya potong sendiri di depan rumah saya, ada lapangan, saya potong sendiri. Sekali saya timbang beratnya 100 kilo. Ya. Saya ambil 90 kilo, saya simpan di rumah, masukkan freezer. Saya beli freezer yang 2,5 meter. Saya simpan di situ 90 kilo untuk 10 bulan ke depan. Ya. Saya makan, saya dan keluarga saya. Sisa 10 kilo saya bagikan kepada fakir miskin 2 orang. 5 kilo. Kurban saya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Saya sudah dapat pahala berkurban. Meskipun secara pahala sedekah sedikit.
Ya, kemaslahatan dan kebermanfaatannya sedikit. Tapi sah boleh. Karena memang tidak ada batasan minimal berapa yang harus dibagi, tidak ada. Ya. Tadi para ulama bilang minimal 1-2 orang fakir miskin. Kalau untuk hadiah itu opsional, tapi fakir miskin wajib. Paling tidak berapa? 1-2 orang. Tapi ya karyawannya nasi 90 kilo ini nasi pakai sendiri. Ya. Tapi yang puasa masalah. Yang haram kalau dijual lagi. Nah ini haram. Saya potong sapi sendiri, ya, 100 kilo naik dagingnya, 10 kilo fakir miskin. Saya bilang terlalu banyak. 10 kilo cukup jaga. 10 kilo saya masuk rumah, simpan di rumah. Di sisa berapa? 80 kilo. Saya bawa ke pasar daya, saya buka star. 1 kilo 125. Saya jual haram. Ya, karena orang yang berkurban tidak boleh menjual kembali hewan kurban. Termasuk tidak boleh kemudian mengupah tukang jaga atau panitia dari kurban. Tidak boleh haram. Ya, tidak boleh dijadikan bagian kurban sebagai upah untuk panitia atau tukang jagal atau yang mengerjakan kurban kita sebagai upah. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW melarang kami memberikan jasa tukang jagal bagian dari upah. Tidak boleh diberikan kepada tukang jagal sebagai upah, boleh. Tapi kalau sebagai jatah boleh. Tapi kalau diiming-iming sebagai upah, nah mungkin disingkat ya. Secara ringkas sekali yang saya jelaskan. Semoga bisa jadi memicu dan memancing mungkin ada beberapa diskusi atau pertanyaan yang mungkin masih kurang jelas atau ada hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan dari jamaah sekalian bisa kita lanjutkan di forum tanya jawab saja. Demikian saya persilakan kepada dari jamaah barangkali ada yang ditanyakan. Oh ya Pak Haji sudah bergerak. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah kebagian Ustaz yang saya mau tanyakan, kalau saya dulu biasanya saya ganti-gantian dengan saya punya istri. Bisa begitu Ustaz, kalau misalnya di tahun ini misalnya saya tahun depan misalnya ada kan kalau berpegang kepada keluarga Ustaz, apakah bisa? Ya baik. Kemudian yang kedua, apakah misalnya itu kalau sedih di kurban, apakah istri tidak dapat pahala atau bagaimana? Apakah misalnya saya sendiri saya dapat pahala bagaimana? Ya baik. Ya. Skema bergantian kurban tahun ini atas nama suami, tahun depan atas nama istri, tahun depan atas nama anak, itu boleh, baik. Agar semuanya tadi memang pertama ini bentuk pendidikan keluarga untuk melatih berkurban. Ya, kedua, dan juga ini mungkin dilatih untuk tadi sunnah al kifayah tadi secara bergantian. Karena menurut keterangan para ulama tadi jika maju satu tuntutan atau anjuran atau penekanan untuk berkurban bagi keluarga lain gugur. Tapi mungkin ada pertanyaan, kita mungkin sering dengar ada penjelasan kalau sudah maju satu dapat pahala untuk semua keluarga. Ya. Dari mana asalnya ini? Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi ketika berkurban itu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya, wa ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini maknanya adalah tadi Rasulullah mewakili keluarganya dan umatnya yang kemudian pahalanya didapatkan juga. Ya. Jadi tadi kalau suami maju maka itu mengcover pahala secara simultan untuk keluarganya. Ini pendapat pertama. Tapi makna yang lain menjelaskan hadis ini tidak seperti itu dimaknai. Maknanya adalah Rasulullah berkedudukan sebagai seorang bapak bagi umat. Maka ketika Nabi SAW mengucapkan terima dari Muhammad, keluarga Muhammad, umat Muhammad, adalah beliau kemudian mewakili seluruh umatnya yang tidak sempat, tidak mampu untuk berkorban. Itu maknanya, agar mereka kemudian tidak dituntut atau ditekankan untuk berkorban. Ya, jadi apakah kemudian seorang suami pendapat yang paling mudah menurut keterangan sebagian ulama adalah ya dapat pahala juga. Dengan catatan memang yang mampu cuma satu. Yang mampu cuma satu. Kalau mampu semuanya maka enggak. Ya,
Maka yang lain juga dianjurkan untuk kurban atas dirinya masing-masing. Dengan catatan jika mampu. Ya, jika mampu istri, anak mampu sendiri-sendiri. Yang di cover lagi ditangkis sama bapak, tangkis di sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya tidak mampu cuma satu, maka cukup kepala rumah tangga yang maju. Maka insya Allah pahalanya juga didapatkan dari keluarga yang lain. Allah maksud. Itu ya, dua soal semoga terjawab. Iya. Mungkin dari jamaah yang lain. Kalau belum ada saya ada pertanyaan dari diskusi. Kalau pemahaman kita selama ini itu kalau misalnya sapi itu 7 orang, artinya kadang orang menganggap kurban itu kalau tidak sampai 7 tidak apa namanya, apakah yang dianggap tidak sah atau tidak, padahal misalnya kalau hanya 5 orang kemudian cukup untuk membeli sapi yang memenuhi syarat. Apakah seperti itu? 3 orang saja tetapi misalnya masing-masing bayar 4 juta misalnya satu orang, itu seperti itu bisa? Maksud dari 7 orang satu sapi atau satu unta itu kuota maksimal untuk patungan. Ya. 1 orang 1 sapi boleh nggak? Tangkis semua. Boleh nggak? Boleh. Afdal. Ya afdal. Cuma berdua saja suami istri bilang kita beli berdua saja. Bukan ada uang 14 juta ini, 7 juta 77 kita. Ayo nih. Nah, 2 orang saja namanya boleh? Boleh. Jadi 7 itu kuota maksimal. Kalau mau ke patungan 7 orang nggak boleh lebih. Tapi kalau kurang dari itu boleh nggak? 6 orang, 5 orang, boleh tinggal tangkis. Sapi yang berapa? 21 juta atau 20 juta. Berapa yang ada ini? 3 orang. Agak semi 7 orang 7 juta 1 orang. 3 orang cukup, boleh. Nah, jadi 7 orang itu kuota maksimal dalam satu sapi, dalam patungan. Kurang dari itu. Termasuk ini Ustaz, termasuk pembagian misalnya rata. Artinya pemahaman selama ini kan kalau misalnya ada yang kurban katakanlah standar 2 juta, kan bisa saja kita mencari misalnya sapi lebih besar, ada 1 orang atau 2 orang membayar 3 juta atau 4 juta, kan bisa lebih apa namanya. Artinya hal itu apakah nanti dari sisi pembagiannya yang sepertiga itu juga berpengaruh misalnya dengan dana yang lebih banyak. Misalnya ada 1 orang dia sumbang 3 juta atau dia bayar 4 juta, ya. Apakah yang sepertiga yang pembagian tadi misalnya nanti berpengaruh ketimbangan pembagian yang berkorban itu? Ya begini, namanya patungan itu kan sharing ya cost. Misalnya sapinya 21 juta, maka untuk 7 orang ya berarti 3 juta satu bagian, ya 3 juta satu bagian. Misalnya cuma 6 orang ini, maka yang satu bilang dia bisa yang tangkis 1, berarti dia 6 juta, berarti untuk dua bagian kan, untuk 2 bagian, maka dia berhak dan dapat mencatat yang seperti itu. Dia boleh saja dapat lebih. Misalnya 1 orang dapatnya 3 kilo, 1 nama mudhahi, karena dia tangkis 2 dia dapat 6 dia. Nah, boleh nggak? Boleh. Karena dalam masalah distribusi pembagian itu cukup longgar, ya cukup longgar, tidak terlalu kaku dan ketat. Jadi boleh. Dia misalnya karena dia tangkis 2 bagian, ya dia handle 2 bagian, dia dapat 2 juga bagian. Berarti kalau satu mudhahi dapat 3 kilo, berarti dia dapat berapa? 6 kilo. Karena dia dapat 2 kilo, boleh seperti itu. Ya. Karena main patungan itu tadi ada sharing cost, ya sharing cost. Maka dihitung per bagiannya berapa. Dari jamaah yang lain, Bapak Ibu masih ada Ibu di belakang. Ini ibu-ibu. Ibu biasanya masalah masak-masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah ada saya punya keluarga di kampung, dia berkorban kan dia tidak ada anak. Dia berdua, dia kasih masuk orang lain. Saya ada bercukup 7 kata pemahamannya bilang harus 7. Oh, iya. Apakah misalnya pahalanya ini lebih baik? Apakah dia lebih baik kalau dia kasih masuk 5 orang daripada dia berdua? Bagaimana ini sih?
Makanya tadi ini kadang keliru dipahami. 7 itu bukan keharusan daftar kadang. Ya, jadi misalnya kalau ada orang 2, baru nomor 2 ini masih kurang 5 ini, siapa lagi mau masukkan? Kasih masuk di sini. Artinya dia berarti bersedekah atau mengkurbankan atas nama orang lain. Boleh nggak? Boleh, dengan catatan orang yang dimasukkan setuju. Itu sama dengan pertanyaan, boleh nggak kita berkorban atas nama orang lain? Boleh nggak? Boleh, dengan catatan dia tahu dan setuju. Karena ini ibadah, butuh niat. Tidak bisa kita cuma masukkan nama saja kemudian dia dianggap berkorban, enggak. Karena ibadah kurban itu ibadah yang butuh niat dan dia butuh tahu. Maka para ulama meresahkan, kalau kita ingin berkorban orang lain dimasukkan atau kita berkorban atas nama orang lain, maka dia harus tahu dan dia setuju. Ya, maka statusnya itu apa ya? Statusnya orang tadi memasukkan nama itu menjadikan bagian satu untuk dia sebagai sedekah. Ya, sebagai sedekah. Kalau ini saya tahu orang misalnya, saya tahu itu orang dimasukkan, dia berdiri, dia senang saya masukkan di situ. Bagus, nggak apa-apa. Dia terhitung berkorban. Itu sama seperti yang bilang, ini saya jawab, ini ada sapi ini 21 juta, 3 juta satu bagian. Saya cuma berdua ini. Ya. Saya panggil adik-adik saya, nih 3 juta daftar ini. Nah, artinya saya memberikan dia uang sedekah, kemudian dia gunakan untuk berkorban. Nah, itu boleh. Karena nanti kita dapat 2 kebaikan, ya. Kita dapat sedekah, pahala sedekah, dan kita membuat orang lain juga beramal. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau pun tidak, jadi suami istri saja berdua, masalah. Ya. Karena memang 7 itu bukan syarat, ya, itu kuota, ya, kuota patungan. Wallahu a'lam. Artinya saya sambung tadi, artinya kalau selama ini kan kalau standar sapi yang kita di sekitar sini sekitar sini kita kan yang tahun lalu 14 juta harganya, 14 juta di 7 orang. Jadi katakanlah cuma 6 orang, sebenarnya kan masih dapat sapi sebenarnya yang masih bisa dikurbankan itu, artinya lebih ringan sedikit dibandingkan yang 14 juta. Artinya kan sudah bisa berjalan itu, bisa tanpa harus menunggu sampai 7 orang. Kemudian yang berikutnya jelas, apakah kurban itu yang dihitung dagingnya? Yang dihitung dagingnya, apakah seperti tulang misalnya? Apakah tidak termasuk kategori yang diharapkan seperti itu tadi, dibagi sepertiga? Iya. Atau yang lainnya termasuk misalnya nanti kulitnya bagaimana, kemudian kalau berbicara lagi lebih jauh, kalau kita orang Makassar, yang khususnya juga dimakan. Apakah termasuk juga hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan? Kebermanfaatan suatu seekor hewan kurban itu kembali kepada uruf masing-masing masyarakat. Dulu di zaman Nabi tidak ada makan khusus, Pak. Jeroan itu tidak ada. Nabi makan daging. Jadi kalau dibilang dibagi itu apa? Dagingnya. Ya, kulitnya dimanfaatkan, dimanfaatkan. Dan itu kalau dulu ya sebagai bentuk untuk gerimba, untuk sendal, untuk pakaian, itu bisa dipakai. Tapi normalnya dulu yang dibagi Nabi SAW daging yang dibagi. Karena tidak ada yang Nabi SAW bikin contoh kan, tidak ada dari jeroan itu. Tapi kalau uruf kondisi kita di Makassar semua manfaat. Biar kepalanya mungkin kepala mau kasih di sini masalahnya. Ususnya boleh juga, isi jeroannya. Dagingnya apalagi itu. Tulangnya oke juga. Kulitnya bisa juga. Semua mau. Maka itu semua yang bisa dibagi semuanya. Artinya kalau bisa dibagi habis, alhamdulillah, artinya manfaat semuanya sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita. Artinya nilai sebuah hewan kurban semuanya manfaat dan semuanya mungkin dibagi nggak? Mungkin dibagi. Meskipun tadi kalau dibilang semuanya bisa diolah nggak dapat semuanya mampu diolah, belum tentu. Tapi ada satu yang pasti semua nggak tolak, daging. Betul? Daging itu ambil dan semua tolak, pasti mau. Tapi kalau kulit, ada yang bilang bisa jadi uangnya, ada yang bilang buat apa aja. Kepala, nggak semua mau. Isi perut, nggak semua mau. Tapi ada yang pasti semua mau. Apa itu? Daging. Maka daging itu jadi ukuran utama untuk distribusi. Tapi kalau tulang dibagi ada yang minta, boleh nggak? Atau ada yang dibagi, boleh? Boleh. Ya. Apalagi kalau kita tadi, saya minta ini Pak, kalau ada yang mau khususnya, boleh saya minta. Saya ada tetangga atau siapa kaum muslimin lah, boleh bagi. Kalau dia minta request ya, itu kepala ada yang mau nggak? Nggak ada kayaknya Pak. Biar ini saya deh. Boleh. Boleh. Siapapun yang bisa memanfaatkannya, boleh minta.
Kulitnya ada yang mau Pak, boleh. Ada yang mau ambil, ambil. Jadi itu longgar masalahnya. Masalah tadi siapa yang bisa memanfaatkan, dia boleh bisa menerima pemberiannya. Nah, nanti panitia dalam hal ini ya tergantung kebijaksanaannya bagaimana. Dalam masalah bagi-bagian. Karena kalau dia mau cuma satu gampang bagi, kalau yang banyak repot. Nah, misalnya kalau mau ini satu barangnya yang mau tiga repot, itu repot. Kalau cuma satu dia gampang bagi, bagi Pak. Dari yang mau ambil kita milih, nah, gampang. Tapi kalau banyak itu repot. Nah, jadi longgar masalah membagikan itu. Asal dia mau memanfaatkan, ya, itu boleh. Termasuk masalah kulit nih, nah, di kulit sering repot. Panitia membagikan, ya, dibagi dipotong-potong darah tuh, dibikinkan krecek sedikit, berikan kulit tidak bisa pola. Bagusnya bagaimana solusinya? Dibuang juga bisa jadi uang. Nah, maka bagaimana ini? Satu solusinya cari fakir miskin yang siap menerima itu dan dia mau jual. Dia boleh kalau kita sudah terima, dia jual terserah. Ya, fakir miskin khususnya fakir miskin ya. Karena orang yang fakir miskin dia mendapatkan kurban, dia mendapatkan apapun dari kurban itu kemudian dia bilang, aku jual lagi karena butuh uang. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau orang kaya atau orang berkecukupan yang mendapatkan kurban sebagai hadiah nggak boleh. Dia hanya boleh hak konsumsi saja. Nggak boleh dikomersilkan. Kalau fakir miskin boleh, karena itu milik dia. Dia mau jual lagi boleh, dia mau bagikan ke orang lain boleh. Maka kalau masalah kulit itu baiknya kasihkan ke fakir miskin. Jika dia bilang, buat apa Pak ini kulit? Butuh uang, Pak sudah begini. Bagaimana kalau ini kulit saya jual? Karena nanti uangnya saya kasih sama kita. Cocok? Itu cocok lagi cocok. Nah, itu solusi. Panitia menjadi wakil fakir miskin tertentu yang siap menerima itu barang, kemudian jualkan kepada pengumpul. Biasanya satu lembar itu 150 misalnya. Ya, atau kurang dari itu. Nanti uangnya serahkan ke fakir miskin. Nah, itu solusinya. Jadi seperti kulit itu Ustaz, memang artinya kalau kita katakanlah di masjid tidak bisa dimanfaatkan untuk misalnya ada yang mau menipunya, kemudian dikasih masuk operasional kas masjid, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Karena tidak boleh apa untuk hal yang selain itu. Ya. Kalau untuk misalnya kegiatan katakanlah untuk penerangan jalan di lorong, itu karena memang ujian itu untuk ibadah, bukan untuk sosial. Dia nilainya yang paling dianjurkan untuk distribusi fakir miskin. Itu yang paling utama. Dan itu harus ke situ. Terus kalau untuk operasional bagaimana? Nah, 2.150.000 sudah ada operasional. Ya, 2.050.000 itu sudah biasa sudah ada operasional ya. Tapi bedakan kalau di sini 50.000 untuk operasional. Nah, maksudnya 2.050.000 kan ada 5 operasional 50.000 ya. 50.000 ada operasional. Biasanya di masjid-masjid itu 2 juta, biasanya operasional satu orang itu 50.000. Iya. Berarti 350.000 per satu ekor saja. Jadi kalau ditanya mana operasionalnya satu itu. Jangan lagi cari dari bagian ketiga kemudian panitia kreatif menjual mengambil uangnya kemudian digunakan. Ya, itulah aturan distribusi tadi. Jadi intinya harus mencari yang fakir miskin. Terbagian udah dia fakir miskin. Kita silakan mau jual dijual. Karena memang fakir miskin yang paling berhak. Nah tadi haknya mudhahi itu hak konsumsi. Dia boleh terima tapi konsumsi. Haknya hadiah tadi orang yang berkecukupan atau orang kaya juga hak konsumsi. Dibagikan untuk dikonsumsi. Tapi kalau fakir miskin dia haknya hak tablik memiliki bukan konsumsi. Jadi dia konsumsi boleh, dia bagikan boleh, dia jual boleh. Nah, itu kalau fakir miskin. Ya. Makanya Allah bilang wa'adhimul ba'is al-fakir wa'adhimul qani'al muqtar. Nah, tapi kalau sahibul kurban, dia tidak boleh jual itu, haram, berdosa. Nah, termasuk kaum muslimin yang misalnya berkecukupan ataupun kaya, tidak boleh dijual, haram. Karena dia cuma dibagikan, boleh menerima itu sebagai hadiah untuk konsumsi. Ya. Kalau dia tidak mau konsumsi, bagikan yang lebih berhak, yang lebih mudah. Kalau fakir miskin, dia bukan untuk konsumsi, tapi untuk dimiliki. Nah, namanya untuk dimiliki, dia punya hak untuk mentasarrufkan atau menggunakannya, baik itu dikonsumsi, dibagikan, dimasak sendiri, atau dijual kembali. Longgar. Nah, tapi kategori tadi apa? Fakir. Terakhir karena berkaitan dengan kegiatan kita di masjid ini, karena berkaitan dengan masjid ini.
kan baru pengalaman tahun lalu. Apakah yang kita lakukan di masjid ini tidak termasuk misalnya sesuatu yang salah, misalnya kalau kita dan tulang-tulangnya seperti biasa kita masak, ibu-ibu masak kemudian dimakan sama-sama, ya. Apakah tidak melanggar dari sisi baik, tidak masalah jadi ya. Tapi baiknya itu diambilkan dari sapi yang seluruh sahibul kurbannya sepakat. Nah, baiknya seperti itu. Jadi misalnya sapi satu, sapi dua, nanti sampaikan ke sahibul kurban, Pak, ini kita tulang-tulangnya ya, mohon diizinkan untuk kita masak bersama, kemudian dikonsumsi sama-sama jemaah. Baiknya seperti itu, ya, etikanya, adabnya seperti itu. Karena tadi sekali lagi panitia kurban itu adalah wakil dari sahibul kurban. Nah, baiknya pengalokasian untuk dimakan bersama atau dimasak bersama tadi itu dengan pengetahuan dari sahibul kurban. Baiknya seperti itu. Ya, adapun praktik yang sudah ada, insya Allah ada masalah. Tapi baiknya tadi dengan pengetahuan oleh sahibul kurban. Karena siapa tahu sahibul kurban itu mau kencing. Ya. Kenapa dimasak semua? Anda sering jual mau? Nah, ini repot. Ya, mungkin itu ya. Wallah a'lam. Ya, karena waktunya sudah. Ya, baik. Mau untuk menutup pertemuan ini. Baik, jemaah yang Allah muliakan. Demikian mungkin semoga manfaat yang kita kaji bersama meskipun singkat dan ringkas. Ya, semoga beberapa hal bisa menyegarkan ingatan kita tentang apa yang harus kita persiapkan secara ilmu untuk menyambut ibadah kurban ini. Ya, ataupun satu dua masih hanya mengganjal atau membingungkan, ya semoga jadi pemicu untuk belajar lagi, cari tahu lah, baca buku. Ya, karena tidak mungkin dalam waktu 30 menit kita tuntaskan semua pembahasan ataupun detail-detail dan juga teknis-teknis yang sifatnya rinci. Maka semoga harapan saya Bapak Ibu setelah ini yang membaca kembali, ya, baca-baca atau nonton ceramah yang lain, ya, ustadz yang lain yang bisa melengkapi apa yang menjadi pembahasan kita di kesempatan baru. Insyaallah. Demikian semoga majelis kita diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cukupkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وانفعنا بما تنفعنا من ينفعنا مكان قبل ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اتنا من حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.